Setelah ini nanti kita akan membahas terkait dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi kemarin yang sudah kita dapatkan dari Bu Kokom, dari Bu Ani, terkait dengan PPT, PPB, inquiry kolaboratif, dan juga selanjutnya yaitu perencanaan. PPT sama PPB itu kita gunakan untuk merubah mindset kita dari fixed mindset menuju ke growth mindset. Kalau pola pikir kita belum kita ubah, kita akan kesulitan dalam hal merancang pembelajaran yang mendalam. Dari PPT, kemudian PPB, seperti masalahnya Bu Ida tadi. Bu Ida sudah memiliki pola pikir bertumbuh, tapi dalam hal usaha yang sudah dilakukan masih belum berhasil, maka Bu Ida bisa melakukan yang namanya inquiry kolaboratif, mengumpulkan guru-guru yang satu fase, kemudian mengajak guru di kelas sebelumnya juga bisa untuk diskusi terkait anak ini tadi seperti apa. Kita melakukan identifikasi ases kemarin yang sudah dijelaskan oleh Bu Ani. Dari ases kemudian kita mendesain. Setelah itu nantinya setelah kita melakukan inquiry tadi, Bu Ida akan merancang yang namanya pembelajaran mendalam dari hasil diskusi bersama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya dan teman-teman di PTSD 145 MC akan mengadakan kegiatan inquiry kolaboratif, di mana nanti kita akan membahas terkait permasalahan saya di kelas. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini. Hari ini kita akan fokus membahas kondisi keaktifan siswa kelas 5A secara umum. Kita ingin mencari tahu bagaimana sih agar anak-anak itu bisa lebih percaya diri, aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Monggo Bu Arinda bisa diceritakan. Baik Bu ini terima kasih. Jadi gini, di kelas saya ini saya tuh melihat bahwasanya anak-anak ini masih banyak yang pasif dalam pembelajaran. Tapi mereka ini mendengarkan dan mencatat dengan baik, tapi juga jarang mengajukan pertanyaan ketika saya memberikan materi kepada anak-anak. Anak-anak juga jarang berpendapat. Nah, saat saya ajak diskusi, hanya beberapa anak saja yang berani untuk maju ke depan presentasi, kemudian bertanya kepada teman yang lain, dan yang lain ini masih pasif. Untuk hasil tes akademiknya itu cukup bagus, tapi kalau diminta untuk menjelaskan jawabannya, mereka kesulitan. Seperti itu. Ya, saya juga melihat kebiasaan seperti itu sejak dasar. Anak-anak ini tetap mengalami materi. Tapi kalau dijelaskan, jarang saya ajak untuk tampil atau berdiskusi. Jadi wajar kalau sekarang mereka kurang terbiasa aktif. Ya, di kelas 5B ada satu saat yang belajar bahasa Indonesia. Pilihan itu sama. Ketika anak-anak itu berdiri dan tidak soal, itu lancar. Tapi itu kan kita itu memang sebenarnya malu-malu. Ini mungkin dia doang aja bicara. Sama dalam pembelajaran agama juga seperti itu. Anak-anak juga cenderung diam. Mungkin di sini mereka juga belum terbiasa untuk mengemukakan pendapatnya. Apa yang ada di pikiran mereka belum berani. Jadi mungkin kita di sini perlu untuk memberikan ruang aman kepada mereka agar mereka
mau dan berani untuk mengemukakan pendapat. Oke. Kalau saya ya, karena saya ini guru PJOK, kalau selama pembelajaran PJOK saya melihat mereka itu aktif kalau dikasih permainan-permainan atau kegiatan fisik lainnya. Jadi kalau pembelajaran yang saya buat itu akan lebih interaktif. Mungkin mereka bisa lebih antusias kalau pembelajaran itu dikasih untuk permainan atau kegiatan-kegiatan fisik lainnya. Saya setuju. Saat bahasa Inggris, anak-anak lebih aktif atau semangat kalau ada game atau aktivitas berpasangan. Jadi mungkin bisa dicoba metode serupa untuk membiasakan mereka berani bicara. Bagus sekali masukannya Bapak dan Ibu. Bagaimana untuk sarana pembelajarannya Bunda? Untuk sarananya terkait alat peraga memang masih sangat kurang. Kemudian kalau untuk pembelajaran biasanya kelas, saya lebih banyak menggunakan video pembelajaran. Itu pun saya ambil dari YouTube. Jadi saya hanya memanfaatkan LCD dan monitor yang ada di sekolah. Oh iya, mungkin kita bisa saling pinjam oleh kelas. Saya punya beberapa alat sederhana yang bisa digunakan untuk mencoba. Mungkin juga nanti saya akan membantu melatih keberanian anak-anak itu melalui berbicara lewat bermain peran dalam bahasa Jawa. Kalau saya biasanya saya ajak untuk refleksi ringan atau ice breaking. Dari situ anak-anak kelihatannya itu mulai timbul rasa percaya diri sedikit-sedikit. Mungkin seperti itu bisa coba. Kalau saya Bu Arinda, mungkin nanti saya akan siap membantu dengan berbagai permainan yang melibatkan gerak agar suasana pembelajaran itu lebih aktif. Jadi nggak masuk. Begini Bu Arinda, kalau mau saya bisa siapkan aktivitas sederhana berpasangan atau berkelompok kecil untuk melatih speaking sekaligus menambah kosakata anak-anak. Bagus. Kita sepakati langkah awal. Yang pertama, observasi kelas 2 Indah untuk memetakan keaktifan siswa. Lalu yang kedua, merancang kegiatan sederhana untuk melatih keberanian berbicara. Yang ketiga, mengintegrasikan permainan, ice breaking, dan aktivitas kelompok. Dan yang keempat, kolaborasi antar guru untuk memanfaatkan alat dan sumber daya yang ada. Bagaimana Bu Arida? Terima kasih Bapak Ibu semua, saya sangat terbantu dengan dukungan teman-teman yang ada di sini. Semoga kerjasama ini nantinya bisa membuat anak-anak lebih aktif, kemudian jadi di kelas, pembelajaran menjadi semakin menyenangkan, dan semakin hidup dan tidak menyenangkan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya kembali lagi kita hidup bersama di sini setelah kemarin kita melakukan kegiatan akses mengidentifikasi terkait dengan kasus yang saya hadapi di kelas. Untuk saat ini kita akan membahas tentang desainnya. Jadi saya ingin membahas pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya di kelas ini. Ini menyangkut dengan mata pelajaran kita. Nah selama ini seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwasanya anak-anak ini pasif. Kenapa? Karena saya lebih banyak menggunakan metode ceramah dan dia menampilkan video itu. Akan tetapi hasil ulangan mereka ini cukup baik. Namun ketika mereka belajar komunikasi terkait dengan alasan jawaban dia secara lisan, mereka kesulitan. Saya lihat memang banyak anak yang lebih senang mendengarkan daripada aktif bertanya. Kalau di kelas senang, biasanya saya meminta mereka untuk presentasi singkat supaya mereka lebih terbiasa berbicara. Nanti bisa dijelaskan di kelas 5 juga, Bu. Saya merasa saya di kan juga dan anak-anak itu cenderung malu berbicara di depan teman-temannya. Jadi
mungkin perlu kegiatan yang menyenangkan, menarik, dan mereka berani berbicara. Misalnya permainan peran mungkin atau tebak-tebakan materi. Saya sangat setuju sekali. Dari pengalaman dulu di kelas 4, sebenarnya mereka suka sekali dengan eksperimen. Kalau bisa, dibuat alat peraga dari benjolan pelajaran. Anak-anak pasti diambil karena keterbatasan sarana. Saya kira bisa diatasi dengan kreativitas dulu. Oke. Kalau soal melatih keaktifan itu Ronda ya, mungkin bisa dimasukkan beberapa aktivitas fisik ringan dalam pembelajaran itu, misalnya lomba cepat menyusun jawaban, atau bisa juga siswa itu berpindah tempat kelompok untuk diskusi. Mungkin anak-anak itu jadi lebih semangat dalam pembelajaran, tidak? Oh iya, saya setuju dengan Bu Kiro. Dengan adanya pendekatan kolaborasi, di sana secara tidak langsung mereka itu juga terbiasa untuk bekerja sama, bekerja secara kelompok. Dan dari kegiatan ini, maka akan timbullah nilai gotong royong. Jadi di sini saya bisa bantu untuk menanamkan nilai saling menghargai pendapat sesama teman dari sikap bekerja sama kasih dan gotong royongnya. Kalau pengalaman saya dalam bahasa Inggris, saya sering pakai flashcard dan permainan kata. Sepertinya anak-anak jadi lebih berani bicara. Untuk materi sains mungkin bisa pakai game interaktif juga, supaya belajar tidak membosankan. Jadi lebih ada variasinya. Terima kasih Bapak Ibu sarannya. Jadi terkait semua yang sudah disampaikan tadi, untuk perencanaan saya nanti dalam pembuatan perencanaan pembelajaran menyelam, yang pertama saya menggunakan model PBL dengan aktivitas eksperimen cahaya. Kemudian yang kedua, menyediakan alat peraga sederhana buatan siswa nantinya yang seperti disampaikan oleh Bu Elisa. Kemudian juga membentuk kelompok heterogen agar anak-anak semua bisa terlibat. Memasukkan aktivitas fisik yang dilakukan dalam pembelajaran BPK dan juga permainan. Kemudian saya juga dalam asesmennya nanti menggunakan rubrik penilaian partisipasi dan juga keaktifan siswa. Nanti akan saya susun perencanaan pembelajaran ini berdasarkan dari hasil diskusi kita pada saat ini, berdasarkan dengan saran-saran yang Saya setuju. Jangan lupa untuk mendokumentasikan prosesnya, Bu, supaya kita bisa mengevaluasi kegiatan ini bersama. Ya, nanti saya bisa membantu permainan saya. Oh ya, mungkin saya bisa membantu menyiapkan contoh alat eksperimen. Kalau saya jaringan, mungkin saya siap untuk membantu membuatkan konsep permainan yang Tapi saya juga siap untuk menanamkan nilai-nilai karakter dalam bekerja sama itu. dan saya bisa bantu aktivitas bahasa, mungkin game kosakata sains. Wah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama. Semuanya dengan kolaborasi ini nanti harapannya semoga anak-anak bisa lebih aktif, kreatif, berani berbicara, dan semangat belajar. Oke, terima kasih.